Kadang-kadang maaf, setiap khatib kalau mau khutbah tidak tahu dapat nomor urut dari mana, Allah alam. Dikirimi tema khutbah hari ini serentak khatib tentang bagaimana kita harus bela Al-Quran atau apa. Ntar dulu biar tidak salah. Dituntut untuk membicarakan tema tertentu. Di antara temanya adalah yaitu dengan tema antara membakar Al-Quran dan mengabaikan hukum-hukumnya. Paham maksudnya? Karena sesuatu yang viral yang terjadi di luar negeri. Iya. Pertanyaannya satu, mereka agamanya apa? Islam apa bukan? Kalau bukan, dari mana kita mengharapkan mereka menghormati Al-Quran? Kalau mereka bukan Islam, maaf, mereka bukan Islam, mengharapkan mereka menghormati kitab suci kita, jangan mimpi. Harusnya para khatib ketika terjadi seperti itu, ini peringatan dari Allah. Kelalaian umat Islam terhadap Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat terbesar. Mana pengagungan kalian terhadap Al-Quran sampai orang lain mampu meremehkan hal semacam itu? Mengharapkan mereka menghormati Al-Quran, jangan mimpi. Wong keyakinannya beda, wong agamanya beda. Tapi tanyakan di dalam diri kita hari ini, tadi siang hari Jumat, siapa yang baca surah Al-Kahfi? Umur kita sudah segini masih belum bisa baca Al-Quran, salah siapa? Tidak ada kata-kata terlambat di dalam mempelajari Al-Quran. Rumah kita, anak dan istri kita sibuk sehari-harinya dengan handphone, dengan gadgetnya atau dengan Al-Quran. Berarti sebelum mereka menghinakan Al-Quran, umat Islam terlebih dahulu mengabaikan Al-Quran itu sendiri. Sadar kita dan kita akui itu semua. Mengharap mereka untuk mengagungkan Al-Quran. Wah, kita melihat hal tersebut, naam, kita marah. Tapi marahnya kita bukan memerangi mereka, perangi diri kita sendiri. Perangi segala berbagai macam pengaruh-pengaruh mereka terhadap anak-anak kita yang sudah mulai melupakan Al-Quran, dan mereka lebih enak dengan gadgetnya daripada Al-Qurannya, dan itu fakta. Padahal baca surah Al-Kahfi tidak sampai setengah jam, duduk ngopi 2 jam tahan, wifi-nya Masya Allah 2 jam tahan kita. Gadget kita kalau sudah lowbat aja langsung charger ada, kalau tidak power bank langsung ada. Mana andil kita terhadap Al-Quran? Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam Yasin kita baca apa tidak? Al-Muluk kita baca apa tidak? As-Sajdah kita baca apa tidak? Paginya Yasin kita baca. Hak Al-Quran terhadap kita begitu besar. Makanya tadi malam di Sabilal Muhtadin, Al-Quran kata Nabi Muhammad, hujjatun lak au alaik. Quran itu bisa membelamu dan bisa menjerumuskanmu dalam sebuah kebinasaan. Kapan Al-Quran bakal membela kita? Jika kita baca, jika kita amalkan, kita laksanakan perintahnya, kita tinggalkan segala larangannya, kita mengambil ibrah pembelajaran dari setiap nasihat cerita dalam Al-Quran, kemudian kita berjalan di dalam cahaya Al-Quran tersebut, Al-Quran bakal membela kita. Tapi kalau kita jangankan mengamalkannya, jangankan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, membaca pun tidak, dari mana kita bisa mendapatkan keberuntungan? Dan maaf nih, kalau sudah yasinan tiap hari Ahad, yasinan komplek, yasinan keluarga, begitu mudahnya meletakkan yasin sejajar dengan kakinya. Sebelum orang-orang menghinakan Al-Quran, kita sendiri yang kurang takzim dengan Al-Quran. Sejajar dengan kakinya. Dari mana? Dari mana ajaran tersebut? Orang dahulu jangankan Al-Quran tidak pernah lebih rendah dari lututnya.
Bahkan ketika mereka duduk pun tidak rela Al-Quran lebih rendah dari lututnya. Terkikisnya sebuah hal semacam itu, yang ada di majelis ketawa dan lain sebagainya, tidak ada keseriusan. Agama bukan untuk dipermainkan. Sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad dijadikan kartun, iya. Siapa yang salah? Kita sendiri kadang-kadang di rumah tidak pernah mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. La ilaha illallah. Seakan-akan kejadian tersebut sebuah serangan besar kepada kita. Bagaimana tindakan kalian terhadap Al-Quran di dalam keseharian kalian? Bagaimana peran Al-Quran di dalam kehidupan kalian? Bagaimana peran Al-Quran di rumah tangga kalian? Kesalahan bukan pada mereka, kesalahan pada kita. Kita akui. Berapa banyak hari, bukan hanya hari ini, Jumat yang kemarin lupa baca surah Al-Kahfi. Masya Allah. Al-Muluk tiap malam lupa. Kalau tidak hadir majelis, tidak dibaca. Macam-macam. Ini yang kita perlu dari majelis-majelis taklim, perubahan. Anak-anak kita jangan kita biarkan mereka hanya pintar dari satu bahasa. Kita tidak melarang anak-anak kita silahkan kursus bahasa ini bahasa itu, tapi yang lebih penting adalah bahasa Al-Quran, karena dia adalah lughat ahlil jannah, karena dia adalah bahasa penghuni surga. Kita tidak melarang, silahkan mau belajar kursus bahasa apapun silahkan, tapi ingat Al-Quran mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.